Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Aprila Aurelia Putri dari kelompok 3 dengan NIM 141221179. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tentang Small Business Entrepreneurship and Franchise. Fungsi dasar manajemen. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan yaitu setiap manajer harus menetapkan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuannya. Contohnya, melakukan perencanaan dalam menentukan barang yang akan diproduksi di perusahaan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian yaitu untuk mendistribusikan sumber daya dan mendelegasikan tugas terhadap anggotanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, memberikan pembagian tugas dan pekerjaan kepada para karyawan perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Pemimpin yaitu memotivasi karyawan dan memengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan berfokus pada pengelolaan orang, seperti karyawan individu, tim, dan kelompok. Contohnya, seorang pemimpin adalah memiliki sikap yang jujur dan harus bertanggung jawab atas segala keputusannya. Selanjutnya, yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah proses mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Contohnya saja, melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana dengan organisasi. Baik, selanjutnya saya Vina Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manajer. Untuk jenis yang pertama yaitu manajer tingkat atas. Manajer tingkat atas adalah mereka yang mewakili tingkat manajemen eksekutif tertinggi. Manajer tingkat atas ini sering memiliki sebutan kata kepala dalam jabatan mereka, seperti Chief Executive Officer dan sebagainya. Manajer ini membantu mempertahankan pertumbuhan perusahaan dan melaksanakan rencana dalam jangka panjang. Mereka membuat keputusan bisnis besar seperti meluncurkan produk baru atau merestrukturisasi departemen dengan tujuan melihat perusahaan berkembang, tidak hanya pada saat ini tetapi juga di masa depan. Selanjutnya yaitu manajer menengah. Manajer ini sering memiliki jabatan pekerjaan yang menyertakan kata direktur. Manajer menengah cenderung berfungsi sebagai titik kontak antara manajer lini pertama dan manajemen tingkat atas, memastikan bahwa kedua kelompok memelihara komunikasi dua arah yang produktif. Manajer menengah dapat membantu mengembangkan atau menerapkan rencana untuk membantu manajer tingkat atas mengatasi hambatan atau mencapai tujuan bisnis tertentu. Dan untuk yang ketiga, manajer lini pertama. Manajer lini pertama bekerja secara langsung dengan karyawan non-manajemen dan anggota tim proyek. Peran menyeluruh mereka adalah untuk mengawasi produktivitas karyawan dan meminta pertanggungjawaban karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya, manajer lini pertama hanya menangani pekerjaan internal. Tanggung jawab inti manajer lini pertama dapat mencakup mengomunikasikan kekhawatiran kepada manajer menengah, bertindak sebagai penghubung untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dan untuk yang keempat yaitu supervisor, manajer yang berspesialisasi dalam tugas, produk, atau proyek tertentu. Peran mereka adalah mengawasi semua logistik tugas mereka, yang mungkin termasuk menyelesaikan proyek tepat waktu, memasukkan karyawan baru, dan menugaskan tugas khusus ke berbagai tim. Saya Arliana Trisepti akan menjelaskan tentang kunci dari manajer yang sukses. Yang pertama yaitu kemampuan interpersonal. Pekerjaan manajemen mampu membangun hubungan yang sukses, yaitu harus mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja. Untuk bisa mendapatkan rasa hormat tersebut, manajer perlu tahu cara interaksi secara efektif dengan komunikasi dan motivasi. Pemimpin yang efektif harus menguasai semua bentuk komunikasi tertulis dan lisan. Sebagai manajer tim adalah jalur komunikasi antara staf dan manajer senior. Anda akan berhubungan dengan berbagai orang dari karyawan tingkat pemula hingga kepala departemen dan CEO, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer harus bisa membangun hubungan saling percaya dengan karyawan, sehingga merasa nyaman dengan interaksi manajer dan karyawan.
Yang ketiga yaitu organisasi dan delegasi. Sebagai seorang manajer akan mendapatkan tanggung jawab, sehingga keterampilan organisasi yang baik sangat penting. Seorang manajer harus bisa mengelola pekerjaan sendiri, mengawasi karyawan, menghadiri rapat dan sesi pelatihan, melakukan penilaian dan meninjau kebijakan perusahaan. Oke, yang keempat yaitu teks para maaf. Yang keempat yaitu perencanaan ke depan dan pemikiran yang strategis. Manajer untuk Tugas manajer untuk memikirkan gambaran yang jelas ke depannya untuk perusahaan. Berarti menetapkan prioritas sesuai dengan tujuan perusahaan, meninjau sistem dan kebijakan. Ya, itu yang kelima, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Manajer ditugaskan untuk menemukan dan memecahkan masalah setiap hari. Ini dibutuhkan untuk tetap tenang di bawah tekanan masalah perusahaan. Lalu untuk memastikan bahwa tim Anda produktif dan alur kerja berjalan lancar, seorang manajer harus berpikir keras ketika masalah muncul. Pemikiran kreatif akan membantu menemukan solusi inovatif yang bisa meminimalkan dampak pada tim dan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang keenam yaitu kesadaran komersial. Dalam bisnis, keterampilan ini diminati oleh kalangan bisnis. Jika ingin ke tingkat manajemen, pemahaman tentang pasar tempat bisnis beroperasi dan apa yang membuat bisnis sukses sangat penting. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui tentang tujuan organisasi, pemahaman tentang sektor yang dimiliki perusahaan, mengetahui tentang isu-isu politik dan ekonomi yang mempengaruhi bisnis, dan dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan. Oke, yang ketujuh yaitu mentoring. Jika telah mencapai tingkat senior dan memiliki pengalaman pengetahuan, Yang ketujuh yaitu mentoring. Jika telah mencapai tingkat senior dan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, seorang manajer bisa melakukan pelatihan dan menasihati karyawan atau staf tentang pengetahuan, kepercayaan diri, dan keterampilan mereka. Dalam posisi ini, manajer akan menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan para karyawan atau staf dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memegang posisi sebagai pelopor atau pemimpin organisasi maupun perusahaan tertentu dalam mempengaruhi individu lain, terutama bawahan atau kelompok kerja lain dalam mengatur mewujudkan tujuan yang mudah. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu mempengaruhi dan mengarahkan tim kerja untuk bekerja sebaik mungkin, dengan memiliki semangat yang tinggi dan memotivasi semaksimal mungkin guna mencapai tujuan utama. Yang kedua yaitu sebagai komunikasi dua arah dalam mengurangi sikap arogansi tim kerja. Maka dari itu diperlukan seseorang pemimpin yang siap untuk mengarahkan dan memberikan teguran yang benar. Yang ketiga yaitu mengarahkan program kerja apa saja yang harus dilakukan oleh tim, yaitu dengan cara memberi contoh kepada tim kerja sehingga dapat diterima dengan cepat dan tepat. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama, kelancaran berbicara. Mengapa seseorang pemimpin harus bisa berkomunikasi baik di depan publik? Karena komunikasi dan kepemimpinan harus saling berkaitan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi komunikator yang terampil dalam membangun relasi yang tak terhitung jumlahnya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan potensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin guna untuk menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikannya ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu kesadaran akan kebutuhan anggota. Sebagai seorang pemimpin, selain bertugas mengurus suatu perusahaan, pemimpin juga harus pengertian terhadap suatu kebutuhan anggotanya. Misalkan anggotanya membutuhkan ruangan yang nyaman dan rapi, maka dari itu anggota akan merasa nyaman sehingga dapat bekerja secara produktif. Selanjutnya yaitu manfaat menjadi leadership. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan dan berkomunikasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri di depan publik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, membentuk skill dan karakter. Dan yang terakhir yaitu dapat mampu membuat pemikiran seseorang lebih berprinsip.
Oke, jadi berikutnya adalah pengambilan keputusan manajer. Sebelumnya saya minta maaf harus off cam karena sedang berada di luar ruangan ya. Oke, jadi poin pertama adalah pemahaman keputusan manajer. Hal yang dilakukan oleh manajer yang pertama adalah dengan memahami masalah yang sedang dihadapi. Setelah memahami permasalahan tersebut, manajer menentukan bagian masalah yang dipecahkan. Oke. Selanjutnya, 2. Pengumpulan dan analisis data. Setelah manajer menentukan permasalahan dan merumuskan masalah tersebut, manajer mulai menentukan data-data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Lanjut. Ketiga adalah pengembangan alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan dengan cepat dan dapat membuat pencapaian yang lebih efektif. Lanjut. 4 adalah evaluasi alternatif. Yaitu setelah manajer mengembangkan alternatif, mereka harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Oke. 5 adalah pemilihan alternatif terbaik. Dalam tahap ini, pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif yang akan dipilih berdasarkan jumlah informasi yang tersedia bagi manajer dan tidak sempurnaan kebijakan manajer. Lanjut. Keenam ada implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik terpilih, manajer harus membuat rencana untuk mengatasi persyaratan dan permasalahan yang akan dihadapi dalam penerapan keputusan tersebut. Manajer harus menetapkan anggaran atau jadwal kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Lanjut. 7. Evaluasi hasil keputusan. Di tahap implementasi keputusan harus dimonitor secara terus-menerus. Manajer juga harus mengevaluasi apakah implementasi keputusan dilakukan dengan lancar dan memberikan hasil yang diinginkan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.